Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita akan mengadakan namanya pertemuan perkuliahan daring atau online. Dengan adanya video ini, Ibu harap kita dapat menggantikan mata kuliah kita yang seperti biasanya kita bertatap muka. Ibu harapkan kalian dapat menonton video ini sampai habis sehingga materi yang Ibu sampaikan tersampaikan pada kalian. Untuk mengecek daftar hadir kalian, Ibu akan menggunakan sistem list dalam grup beserta NPM ya. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas materi pembunuhan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini dengan sistem online, kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang pembunuhan dalam materi fikih kita. Sebelumnya itu Ibu di sini sudah menyiapkan bagan. Ada semacam bagan sederhana. Yang dalamnya ini ada pengertian macam-macam, dasar hukum, larangan membunuh, dan hikmah. Oke, semoga kalian paham semua melalui video ini. Dan saat pertemuan normal nanti kita akan bahas semua. Yang pertama yaitu pembunuhan. Pembunuhan, pengertian pembunuhan. Pengertian pembunuhan sendiri yaitu melenyapkan nyawa seseorang ataupun hewan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dengan benda yang tajam maupun yang tumpul. Itu pengertian dari pembunuhan. Sedangkan macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama yaitu ada qatlu amdi, terus itu ada pembunuhan qatlu subha amdi, dan yang terakhir adalah qatlu khoto'i. Pertama yaitu ada qatlu amdi atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja itu berarti dia sudah direncanakan, sudah dipersiapkan semua alat-alatnya beserta rencana-rencana kapan, di mana ia akan membunuhnya. Juga kalau yang kedua yaitu pembunuhan seperti disengaja atau bisa kita sebut dengan qatlu subha amdi. Jadi qatlu subha amdi ini pembunuhan terjadi sengaja dilakukan oleh seseorang mu'alaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Contohnya saja seperti kalian saat memukul teman kalian dengan mistar atau dengan benda-benda tumpul yang itu tidak berpotensi untuk membunuh, tapi ternyata itu akan melenyapkan nyawa seseorang, itu bisa disebut dengan pembunuhan qatlu amdi atau tidak disengaja. Yang terakhir yaitu pembunuhan bersalah atau qatlu khoto'i. Jadi anak-anak, pembunuhan karena kesalahan atau kekeliruan semata ini prosesnya tidak direncanakan dan tanpa maksud sama sekali untuk melenyapkan nyawa seseorang atau hewan. Contohnya saja seperti seseorang memburu hewan di hutan, tapi kenyataannya ternyata peluru itu malah mengenai manusia dan akhirnya terbunuh atau mati atau meninggal. Oke, itu tadi macam-macam dari pembunuhan. Ada qatlu amdi, qatlu subha amdi, dan qatlu khoto'i. Dan selanjutnya itu poin yang ketiga yaitu ada dasar hukum larangan membunuh. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Jadi itu hukum larangan membunuh dalam surat Al-Quran. Yang membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Oke, selanjutnya yaitu ada hikmah. Kelihatan ya anak-anak ya? Ada hikmah. Jadi hikmah larangan membunuh ini yaitu Islam menerapkan hukum yang begitu tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan kisos, itu yang ancaman di dunia, dan neraka jahanam yang ada di akhirat. Dengan maksud agar tak seorang pun yang akan berani melakukan perbuatan itu. Bagi manusia sebagai anggota masyarakat, adanya ancaman tersebut memberikan pelajaran agar tidak mencoba melakukan perbuatan keji itu, sehingga merasa takut dan cemas dalam kehidupan yang akan sirna, dan akhirnya masyarakat memperoleh keamanan dan ketenteraman pada hidupnya. Oke anak-anak, itu ada beberapa poin dalam materi kita pada siang hari ini. Semoga kalian bisa mencermati penjelasan Ibu tadi. Untuk evaluasinya, Ibu akan mengadakan evaluasi berupa penugasan yang akan Ibu kirimkan pada kalian berupa file dan akan kalian kerjakan dan dikirimkan ke Ibu. Itu untuk evaluasi pembelajaran kita pada siang hari ini. Terus juga terakhir, karena waktu kita singkat, Ibu sedikit akan memberi nasihat kepada kalian. Bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus saling melindungi dan jangan melukai. Oke, itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini dengan menggunakan sistem daring atau online. Semoga kalian di rumah tetap sehat, menjaga stamina dan imun tubuh kalian.
Mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita akan cepat bertatap muka kembali dalam pelajaran pada materi fikih ini. Oke, Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.